Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, saudaraku, di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, kesulitan, dan sakit penyakit yang kita alami, tetaplah dekat kepada Tuhan, agar kita mengalami kekuatan, pendampingan, dan kesembuhan dari Tuhan. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu mendorong kami untuk dekat dengan Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kami, agar kami mengalami kekuatan, pertolongan, dan pendampingan dari Tuhan. Amin. Mazmur 63 ayat 1-2 bagian A. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Pagi-pagi aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 63 ini diawali dengan sebuah kalimat saat Daud berada di padang gurun Yehuda. Artinya saudaraku, pada waktu itu pemazmur atau Daud mengalami keadaan kehidupan yang tidak baik-baik saja, bagikan hidup di padang gurun. Sebuah kehidupan yang tentu tidak menyenangkan, sebuah kehidupan yang tentu akan mengalami banyak bahaya, sebuah kehidupan yang tentu akan mengalami banyak hambatan dan rintangan, sebuah kehidupan yang tidak diharapkan oleh semua orang. Saudaraku, Mazmur 63 ini ingin menggambarkan bahwa kehidupan Daud pun juga tidak mulus. Seringkali mengalami banyak pergumulan, banyak rintangan, seringkali menghadapi banyak masalah. Bahkan Daud atau pemazmur pun juga seringkali mengalami kecewa terhadap orang-orang sekitarnya. Ia pun berbeban berat. Saudaraku, di tengah-tengah penderitaan yang ia alami, pemazmur mengungkapkan bahwa ia tidak menjauh dari Tuhan. Ia tidak menyalahkan Tuhan. Ia tidak menyalahkan orang-orang sekitarnya. Ia tidak menyalahkan keadaan karena penderitaan yang ia alami. Tetapi pemazmur berusaha atau mencoba untuk menerima dengan syukur segala sesuatu yang ia alami, segala sesuatu yang ia dapatkan, segala sesuatu yang ia rasakan di sepanjang hidupnya. Dan pemazmur pun tetap mau dekat, tetap mau datang, tetap mau merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Pemazmur tetap mau mengandalkan Tuhan, tetap mengakui bahwa Tuhan punya kuasa yang melebihi kuasanya, yang melebihi kuasa-kuasa yang lain. Dan pemazmur tetap pasrah, berserah kepada Tuhan di tengah-tengah derita yang ia alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika di tengah-tengah penderitaannya, pemazmur tetap dekat dengan Tuhan. Pemazmur pun mengalami pendampingan, mengalami ketenangan, mengalami hidup yang tetap semangat, mengalami kekuatan Tuhan, dan ia pun berani menghadapi, menjalani berbagai macam derita yang ia rasakan, ia alami. Dan pemazmur dikuatkan dalam segala keadaan hidupnya. Dan pemazmur pun juga dimampukan Tuhan untuk melewati dan menyelesaikan segala hal yang ia alami, yang ia rasakan, yang ia dapatkan di sepanjang hidupnya. Dalam cerita, pemazmur tetap dekat dengan Tuhan.
sehingga mengalami yang terbaik, kekuatan Tuhan, pendampingan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan, menghadapi, dan menjalani suka duka, bahagia cerita kehidupannya dengan baik. Saudaraku, demikian juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu kita mengalami seperti pemazmur. Perjalanan kehidupan kita tidak pernah kita jalani dengan mulus. Ada banyak rintangan, ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan. Dan seringkali kita juga dikecewakan oleh orang-orang sekitar kita. Dan kadangkala kita tiba-tiba mengalami sakit penyakit di dalam hidup kita. Saudaraku, di tengah-tengah semuanya itu, janganlah kita cepat-cepat menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang sekitar kita. Janganlah kita buru-buru menolak keadaan itu. Tetapi mari kita belajar untuk menerima segala sesuatu yang kita alami, kita rasakan, kita dapatkan dalam kehidupan kita dengan penuh syukur dan lapang dada. Kemudian, jangan pernah menjauh dari Tuhan di saat kita mengalami derita. Karena di saat kita menjauh dari Tuhan, maka penderitaan, rasa kecewa, dan sakit penyakit yang kita alami semakin berat untuk kita jalani, semakin berat untuk kita selesaikan, dan semakin sakit untuk kita rasakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, mari kita tetap dekat kepada Tuhan di dalam segala penderitaan kehidupan kita, agar kita merasakan kekuatan Tuhan, agar kita merasakan pendampingan Tuhan, agar kita merasakan kuasa Tuhan, agar kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kita dimampukan Tuhan untuk menghadapi dan menyelesaikannya dengan baik. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu, mampukan kami untuk berserah kepada-Mu, agar yang terbaik kami dapatkan dalam hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami, istirahat kami malam hari ini dalam tangan Tuhan, agar esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan sehat untuk menyambut berkat-berkat-Mu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di sepanjang perjalanan kehidupan kita, dalam suka duka kita, mari kita tetap dekat kepada Tuhan, agar kita mengalami dan mendapatkan kekuatan, kuasa, pendampingan, dan berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.